dijelasin sedikit. Jadi selama misalis belajar di PAUD, ada tidak, maksudnya gambaran materi apa saja yang dipelajarin selama di PAUD gitu, mata kuliahnya atau sekilas-sekilas yang memang itu bisa jadi pengantar kalau ketika pelajar sudah belajar di PAUD, apa saja yang harus dipelajari seperti itu. Jadi mereka sudah siap seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk semester awal, semester 1, semester 2 itu masih umum ya. Kita belajar seperti mahasiswa lain, belajar filsafat, belajar materi pendidikan secara umum. Nanti setelah semester 3 kita mulai menjurus ke pendidikan anak usia dini. Kita belajar tentang perkembangan anak, kita belajar tentang apa namanya? Tentang apa namanya itu tentang teori-teori pendidikan lah kayak gitu ya, secara umum dan khusus juga yang untuk anak usia dini. Terus kita juga belajar tentang apa Miss kalau yang nulis RPP dan sebagainya itu administrasi pendidikan dan sebagainya juga Oh bisa kita iya. pelajari kayak gitu. Ya. Terus nanti semester lima saya masih ingat itu ada ini, ada SKS yang ngambil ini seni dan prakarya itu ada. Terus langsung ada bahasa Inggris, bahasa Arab kayak gitu untuk anak itu ada. Itu di semester 1 nih, tapi semester 5 itu lebih ke kayak skill-skill yang mendukung ada. Kayak storytelling, kayak bercerita untuk anak dan sebagainya kayak gitu. Jadi banyak sebenarnya materi-materi yang menurut saya sangat bermanfaat gitu sih. Khususnya untuk para calon pendidik anak usia dini ya. Umumnya ya buat ini calon ibu-ibu. Biar besok jadi ibu yang menyenangkan gitu loh buat anaknya, jangan yang cuma Benar. marah-marah nyuruh-nyuruh gitu. Nah, misalis sendiri kan di profil, oh ya, di profil yang kita ketahui dari kami juga, itu kan misalis menjadi guru di SMP Islam Darussalam Yogyakarta kan, Kota Gede. Nah, misalis kan jurusannya PAUD, kok bisa menjadi guru SMP seperti itu? Jadi kan biasanya guru SMP itu harus lulusan sarjana ini, sarjana pendidikan biologi, sarjana pendidikan fisika kayak gitu. Nah, misalis dari PAUD kok jadi guru di SMP? Iya. Jadi saya kan bercerita ya Miss ya. Sebelumnya kan saya sudah diminta untuk membantu mengajar di PAUD Salsabila. Itu tuh PAUD masih milik yayasan Darussalam, Salsabila Darussalam. Ini masih, jadi dari semester 7 saya ikut mengajar, terutama mengajar tahfidz untuk anak-anak PAUD gitu ya, Miss. Dari usia KB, dari usia 2-3 tahun sampai yang usia 5-6 tahun gitu. Nah, terus sebenarnya saya terhitung baru mengajar di SMP ini karena apa namanya, kemarin itu guru yang mengajar di seni budaya ini kosong, terus saya diminta untuk ikut membantu mengajar di situ gitu. Dan saya timbang-timbang setidaknya saya memiliki apa ya, basic atau seneng hobi hobi gambar, hobi beberapa seni. Dan kan pembahasannya ada di apa namanya, di SMP itu kan materinya dari awal itu dari saya masih ingat ya, dari awal itu kayak membuat poster. Oke, bisa membuat poster. Terus langsung selanjutnya membuat komik, itu ya hobi saya juga bikin komik. Terus langsung menari, menyanyi kayak gitu. Dulu saya di teater belajar itu kan selama 3 tahun di SMA. Terus sampai materi terakhir itu seni pertunjukan, teater, pantomim. Dulu saya juga belajar. Kemudian saya pertimbangkan bagaimana Pak, saya lulusan jurusan PAUD, PAUD gitu. Saya pernah dulu dapat materi apa namanya, materi seni rupa, seni budaya itu 1 semester doang. Tapi saya dulu pernah juga ini sih, punya banyak pengalaman ketika di sanggar dulu, Miss. Jadi ketika SMA itu saya aktif di sanggar. Di situ ya juga belajar teater, belajar tari-tari, belajar banyak hal gitu. Sehingga ya saya dapat ilmunya walaupun secara formal pendidikan saya nggak lulusan seni gitu. Terus kata beliau ya nggak apa-apa gitu. Kan nggak apa-apa Bu, diniatkan mengabdi untuk pondok, untuk yayasan gitu. Terus ya Bismillah saya mulai.
Ya itu sih Miss, karena dari awal ya niatnya belajar dan mencoba gitu ya. Alhamdulillah sih sampai sekarang masih lancar-lancar saja. Gitu Miss. Misalis kan eh, menjadi tutor ya, sempat menjadi narasumber, tutor berkisah apa TOT yang berkisah itu, terus menjadi guru PAUD, menjadi guru SMP yang sekarang ini sedang dilakukan. Prospek apa saja yang sebenarnya bisa diambil oleh lulusan PAUD? Jadi apakah harus menjadi guru PAUD saja atau boleh kemana-mana gitu? Hmm. Sebenarnya cakupan untuk lulusan PAUD itu luas sih, Miss. Jadi nggak terbatas kayak kamu lulusan PAUD ya jadi guru PAUD gitu. Sebenarnya sangat luas karena juga di jurusan itu dibekali dengan berbagai ekstrakurikuler, gak hanya mata kuliah kayak gitu. Tinggal gimana kita melihat peluang terus mengembangkan diri kita. Jadi selama 4 tahun kuliah, ya awalnya kan kita diterima nih, mungkin 100 orang diterima di jurusan yang sama. Tapi setelah 4 tahun kita keluar dari jurusan itu akan menjadi orang yang berbeda-beda gitu loh. Maksudnya yang kita dapatkan itu berbeda-beda. Tinggal bagaimana si mahasiswa itu berproses kayak gitu. Dan untuk profil jurusan PAUD sendiri sebenarnya beberapa beberapa apa namanya? Beberapa profil lulusan jurusannya itu ada uh, guru PAUD ya, tentu saja guru. Lalu ada wirausaha, karena di sana juga diajarkan bagaimana melihat peluang usaha di dunia anak, di pendidikan anak usia dini ini. Bisa APE, alat pembelajaran edukasi, dan sebagainya. Lalu, apa namanya, juga ini, juru kisah. Jadi, bisa berkisah kepada anak-anak dengan apa ya, dengan edukasi dan sebagainya kayak gitu. Terus ada lagi, apa ya, ya ketika dia mungkin saya nggak jadi guru, saya nggak mau jadi guru, tapi saya pengen yang punya sekolahnya nih, nah jadi leadernya bisa banget. Jadi banyak saya kenal kakak-kakak S2 itu, dia ya, yang di S2-nya itu dia udah punya banyak yang udah punya sekolah, dan dia punya cita-cita mengembangkan sekolah di daerahnya gitu. Dan menurut saya emang sudah seharusnya para calon pendidik untuk anak usia dini adalah orang-orang yang berpendidikan gitu Mas. Karena seperti kita lihat ya, di mana yang pendidikannya paling bagus di dunia, Miss? Ini, aduh lupa negaranya aku. Mana? Kok Ya saya jadi pokoknya lupa itu. juga ya. Saya juga aku Uh-uh. biasanya sih. Di misal di Inggris, terus langsung di mana sih yang itulah, Iya, mana pendidikan terbaik? Lupa aku saya. Uh, nanti ya kalau ingat kita bahas lagi. iya benar, Itu mesti lupa. di situ tuh ini Miss, rata-rata kalau anak usia dini itu pengajarnya tuh lulusan S3, jadi profesor apa ya, beliau mengajar anak usia dini karena emang perlu apa ya, perlu pengetahuan khusus di mana anak-anak itu nggak cuma ya, anak usia dini itu nggak sama dengan manusia yang berukuran kecil, tapi dia juga punya tahapan-tahapan perkembangannya sendiri gitu Miss. Bahkan menurut para peneliti itu usia 0 sampai 6 tahun adalah golden age, di mana usia emas. Jadi 0 sampai 80% otak terbentuk itu ketika usia 0 sampai 6 tahun. Jadi ketika tahapan-tahapan pertumbuhannya ini tidak sempurna, itu akan mengganggu proses perkembangannya setelah usia tersebut. Nah, misalnya dulu itu ketika kecil dia motoriknya tidak dilatih untuk apa namanya, dia ingin main bola nggak boleh, atau dia motorik kasar ya, bermain bola dan sebagainya dilarang, mau manjat-manjat jangan nak jangan, nah kayak gitu. Jadi dia nggak maksimal terlatih dari kecil gitu loh. Ketika sudah dewasa itu biasanya ngefek gitu loh Miss, dia jadi penakut, dia jadi nggak aktif kayak gitu loh, saling berhubung gitu. Dan penyempurna perkembangan otaknya itu ketika apa namanya, kan tadi 0 sampai 6 tahun itu intinya berapa? 0 sampai 80% sampai 6. Dan penyempurnaannya itu sampai umur 18 tahun. Ya, jadi ya emang sangat penting untuk diperhatikan gitu. Gitu Miss. Jadi ya
sebenarnya ya ya udah saatnya gitu loh, para pengajar anak usia dini itu ya memperoleh memperoleh apa ya, bekal pendidikan untuk anak usia dini. Kalau dulu kan kayak ada story itu mengatakan kalau guru PAUD ya udah, kalau mau jadi guru PAUD ya udah kamu cukup lulusan SMP lo bisa jadi guru PAUD, lulusan SMA bisa, kenapa harus kuliah kayak gitu. Padahal banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan, ya nggak hanya untuk menjadi guru, untuk minimal untuk menjadi calon ibu untuk anak-anak kita gitu, Miss. Jadi sebenarnya tidak bisa dikatakan bahwa guru PAUD itu sesederhana itu gitu. Nah, Miss, boleh diluruskan pendapat, ini kan banyak ya seperti yang kita tadi di awal dibahas, kenapa sih jadi guru TK? Kenapa sih ngambil jadi guru PAUD seperti itu? Bisa diluruskan tidak untuk orang tua yang banyak, soalnya orang tua yang melarang anaknya ngambil jurusan PAUD. Jadi semoga misalis bisa meluruskan itu. Uh, jadi kalau di sini saya apa namanya, sebenarnya sharing saja ya pengalaman saya seperti ini gitu. Uh, gimana tadi orang tua? Nah, Ya, jadi sebenarnya untuk ya papa mama, karena untuk papa karena mama biar pengalaman orang tidak tua. melarang anaknya. Oh iya gini. Kan kita ada perintah untuk didiklah anak kita sesuai dengan zamannya gitu loh. Nah, mungkin dulu cukup ya. Maksudnya guru PAUD, ya udah cukup lulusan SMP aja. Atau ya nggak sekolah pun juga bisa kok. Yang penting bisa ngurus anak, bisa jadi guru PAUD gitu. Nah, tapi kan sekarang tantangan zaman itu berbeda, Mas. Yang itu tadi kalau kita lihat negara-negara yang berkembang, negara-negara yang maju gitu. Negara-negara bermaju yang maju itu adalah negara-negara yang memperhatikan pendidikannya, terutama pendidikan anak usia dini. Karena itu saking pentingnya itu, usia 0 sampai 6 tahun adalah masa golden age, di mana semua perkembangan otak, kemampuan apa ya, secara psikis dan sebagainya itu berkembang di usia itu, Miss. Sehingga ya itu perlu banget ada ilmunya gitu. Seberapa ya, segitu pentingnya gitu loh, ketika saya udah masuk jurusan PAUD jadi tahu, oh saya beruntung ambil jurusan ini gitu loh. Saya beruntung saya jadi tahu. Saya awalnya kan tadi saya ngambil jurusan ini karena ingin mengobati luka saya di masa kecil ya, di mana kok saya dibilang anak nakal. Mimpi atau cita-cita saya ingin membantu anak-anak untuk lebih mencintai dirinya, bisa menerima. Kan kita bisa berkembang dimulai dari kita bisa menerima diri kita ya. Banyak orang yang ketika sebenarnya dia udah sukses, udah banyak pencapaiannya, tapi ketika dewasa dia seringkali dia apa ya, merasa insecure, minder karena dia nggak bisa menerima dirinya, jadi penerimaan atas dirinya kurang gitu, Miss. Itu sebenarnya sudah harus diajarkan dari kecil, gimana anak untuk bisa menghadapi masalah, bagaimana anak bisa apa namanya ya bisa berkembang dari apa namanya, dari mau apa dari otak, kemampuan otaknya, atau dari secara emosional, baik intelijensi, baik emosi, dan tentu saja apa namanya spiritual gitu, Miss. Emang ya seperti itu gitu. Dan menurut saya sekarang atau di masa depan, nah itu tuh guru PAUD yang nggak cukup lulus SMA gitu. Sekarang kan sekarang saya kenal beberapa teman yang dulu lulus SMA, dia ngajar di PAUD, akhirnya dia diminta untuk kuliah lagi gitu. Atau mungkin dapat beasiswa untuk kuliah lagi. Karena emang sekarang sudah seperti itu dari pemerintah gitu. Jadi selain emang udah urgensi, ini penting loh. Ini juga sebagai apa ya? Kita sudah, Indonesia sudah mulai terbuka. Oh, ini penting. Jadi ini harus terus didukung, terus ditingkatkan bahkan gitu.